Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Maftuhin. Sebelumnya saya kuliah di Universitas Amikom Purwokerto, lulusan bulan Maret 2021, jurusan Sistem Informasi, alamat Karagentosari RT 4 RW 6. Ada yang tahu? Ya, disitulah rumah saya ya. Oke, untuk profil saya sendiri itu cukup singkat. Profil, terus Gmail, terus di sini saya sebagai guru tamu di SMK Negeri 1 Banyumas selama 1 semester ke depan. Jadi selama 1 semester ke depan kalian akan bertemu saya ya. Untuk Gmail itu ma'rufmaftuhin737@gmail.com. Nah, gunanya Gmail di sini untuk misal kalau ada instruksi dari saya untuk mengumpulkan tugas di akun Gmail, maka kirim ke alamat ini. Jika tidak, maka ya kirim aja di Google Classroom atau di mana sesuai instruksi dari saya ya. Oke, untuk selanjutnya itu di SMK Negeri 1 Banyumas itu saya mengampu 2 mata pelajaran, yaitu Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 11, terus Teknologi Jaringan Berbasis Luas juga kelas 11. Ya, kemungkinan besok kalian akan praktikum itu jika materi Administrasi Infrastruktur Jaringan itu praktikumnya menggunakan Cisco paket tracer. Jika teknologi jaringan berbasis luas itu menggunakan Mikrotik. Ada juga yang Cisco, cuma sedikit kemungkinan ya. Ini baru kemungkinan. Ya, untuk kali ini karena mata pelajarannya itu teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, maka kita akan mengklik bagian itu. Nah, akan tampil sebuah kompetensi dasar. Nih, kelas 1 menganalisis jaringan, terus mengevaluasi permasalahan. Nah, kalian akan dalam 1 semester ini akan diharapkan kalian dapat menguasai ini semua ya. Semoga kalian bisa ya. Semoga kalian bisa dapat menerapkan pelajaran dengan baik, mendengarkan pelajaran dengan baik. Ya, langsung saja ke materi pertama, yaitu teknologi jaringan berbasis luas atau yang kita disebut WAN atau bisa disebut juga Wide Area Network. Adalah merupakan sistem jaringan yang menghubungkan antar autonomous system adalah suatu kelompok yang memiliki prefix. Apa sih itu prefix? Prefix itu adalah jaringan yang memiliki keterkaitan dengan IP address. IP address adalah identitas numerik pada sebuah perangkat komputer. Jadi misal IP addressnya A. Nah, ini ada IP address juga A.1 misal, kayak gitulah. Jadi masih ada keterkaitan ya. Untuk penerapannya besok kita bahas. Ini sebagai contoh doang. Nah, ulangi, autonomous system adalah suatu kelompok yang memiliki prefix yang terkoneksi yang dijalankan oleh satu atau lebih operator jaringan yang terhubung ke lebih dari suatu autonomous. WAN mencakup wilayah geografis yang sangat luas yang memungkinkan komunikasi antar perangkat terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Nah, untuk kelebihan WAN sendiri itu ada beberapa poin, yaitu berbagi file dengan jaringan yang lebih besar. Jadi bisa berbagi file ya untuk jaringan WAN itu tersendiri. Terus semua orang dapat menggunakan sumber daya yang sama. Nah, di sini sumber dayanya
Misal sumber daya satu itu bisa diakses sama beberapa komputer ya. Terus luas mencakup benua dan negara. Jadi jaringan WAN itu bisa mencakup jaringan yang sangat luas. Bisa negara, bisa juga antar benua. Begitu. Jika terkoneksi dengan sistem jaringan, internet transfer bisa dilakukan dengan sangat cepat. Ya, internet transfernya lebih cepat ya. Dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Apa sih itu workstation? Workstation adalah sebuah komputer yang memanfaatkan jaringan sebagai media penghubung komputer satu dengan komputer lain dalam melakukan sharing data. Udah pernah sharing data atau belum? Ya, semoga kalian udah pernah ya. Harusnya udah pernah biar kalian agak memahami ini. Jadi workstation itu bisa menghubungkan jaringan. Misal penggunaan satu printer buat beberapa komputer ya. Ini bisa diatur di dalam jaringan. Nah, untuk kekurangannya biayanya mahal. Bayangin aja ya, misal access point itu harganya sekitar 500 lah, 500.000 lah ya. Nah, untuk WAN sendiri itu kan satu negara bahkan antar benua. Bisa bayangin berapa akses point yang dibutuhkan? Nah, berapa akses point yang dibutuhkan itu dikalikan 500.000 loh, kan jadinya banyak banget. Nah, karena banyak itu biayanya lebih mahal daripada jaringan LAN yang cuma satu petak ruangan lah ya. Itu berjuta-juta kali lipat, mungkin lebih mahal daripada LAN sendiri. Terus perbaikan jaringannya sangat sulit. Ya, bayangin aja, satu negara terus ada akses point yang mati satu, dicarinya gimana coba? Ya kan agak susah lah ya, harus ke sana dulu misal, padahal akses pointnya diletakin di atas gunung Selamat misal, kan mendaki dulu baru bisa benerin akses point. Nah, karena itu perbaikan jaringannya itu agak sulit. Terus memerlukan firewall yang baik. Firewall, apa sih itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Jadi komputer itu udah dilengkapi firewall. Nah, ini firewall ya, jadi ada tembok pembatas. Nah, terus rentan terhadap serangan hacker. Hacker adalah skill yang mampu menerobos sistem keamanan komputer. Jadi ini ada hacker mau meretas komputer ini. Jadi kalau firewallnya ini nggak kuat, maka komputer ini bakal diserang sama si hacker. Tapi kalau firewallnya kuat, maka hacker ini nggak bisa apa-apa, langsung mental dash. Tapi kalau kalau bisa nyerang langsung komputernya dihack gitu. Terus untuk karakteristik WAN sendiri, itu WAN dapat menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah yang menggunakan jasa operator seperti perusahaan telepon kabel, terus satelit sistem, serta menggunakan koneksi semua yang menyediakan akses bandwidth daerah geografis luas. Ini untuk karakteristik WAN-nya. Untuk fungsi jaringan WAN-nya itu untuk mengintegrasikan WAN dan MAN menjadi satu. Integrasi kayak menggabungkan lah ya. Jadi fungsi jaringan WAN itu mengintegrasikan WAN dan MAN menjadi satu jaringan. Terus mempercepat arus komunikasi serta mencegah miskomunikasi. Misal dalam satu benua ini kan ada beberapa klien. Ini misal server satu nyebarkan satu informasi, maka langsung kesebar ke semua tanpa ada
miskomunikasi ya. Jadi data yang dikirim satu, ya hasilnya satu, bukan data yang dikirimkan satu, yang diterima itu 1000, bukan. Jadi kalau ini mencegah miskomunikasi ya. Terus meningkatkan efisiensi perpindahan arus komunikasi. Sudah jelas server satu menyebarkan informasi, maka yang lainnya akan mendapatkan informasi yang sama, tidak berbeda. Ya, untuk jaringan, istilah jaringan yang menggambarkan bagian WAN itu ada beberapa, yaitu DTE, DCE, CPE, CO. Untuk DTE sendiri itu adalah perangkat yang berfungsi untuk menerima sinyal dari pusat dan melanjutkan ke user. DTE berhubungan dengan beberapa perangkat yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi. Contoh perangkatnya itu ada PC, laptop, client PC, dan lain-lain. Terus untuk DCE atau yang kita bisa sebut data circuit equipment adalah perangkat yang berfungsi untuk mengkonversi sinyal coding dan dapat menjadi bagian dari perangkat DTE. Contoh perangkatnya itu ada hub, switch, modem. Untuk CPE itu adalah perangkat yang terletak pada lokasi pelanggan dan terhubung dengan saluran komunikasi. Contoh perangkat CPE itu ada jaringan telepon. Nah, untuk nomor 4, local loop, yaitu jalur yang menghubungkan demarcation dengan lokasi switch dengan lokasi yang terdekat. Terus untuk central office itu perangkat yang menghubungkan pelanggan ke jaringan switch milik provider, bisa disebut dengan point of presence atau disingkat POP. Nah, untuk perangkat WAN itu ada beberapa, yaitu ada router LAN, CSU, DSU, modem, sama communication server. Router LAN mengirim data ke router, kemudian router akan menganalisa berdasarkan informasi alamat pada layar 3. Kemudian router akan meneruskan data ke interface WAN sesuai dengan berdasarkan routing tabel yang dimilikinya. Router adalah perangkat jaringan yang aktif dan intelijen dan dapat berpartisipasi dalam manajemen jaringan. Router itu mengatur jaringan dengan menyediakan kontrol dinamis melalui sumber daya dan mendukung tugas dan tujuan dari jaringan. Beberapa tujuan tersebut antara lain konektivitas, performance, terus kontrol manajemen, dan fleksibilitas. Terus ada yang namanya CSU dan DSU. Itu jalur komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai. Untuk jalur digital, sebuah channel service unit atau bisa disingkat CSU, dan data service unit atau bisa disingkat DSU. Dibutuhkan keduanya dan sering digabung menjadi perangkat yang bisa disebut CSU/DSU. Nah, untuk modem itu adalah sebuah perangkat yang dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk mentransmisikan melalui local loop. Modem lebih dibutuhkan untuk jalur komunikasi analog dibanding digital. Modem mengirimkan data melalui jalur telepon dengan modulasi dan demodulasi sinyal. Sinyal digital ditumpangkan ke sinyal suara analog yang dimodulasikan untuk ditransmisikan. Terus ada communication server, itu mengonsentrasikan komunikasi pengguna DLAN, DLIN, dan remote access ke LAN. Communication server memiliki beberapa interface analog dan digital serta mampu melayani beberapa user sekaligus. Terus untuk standarisasi media WAN, teknologi WAN dapat bekerja pada lapisan data link,
atau gabungan antara lapisan fisik dan data link. Nah, ini dihafalin ya. Biasanya muncul pada lapisan data link. Ini yang dikerjakan merupakan proses sinkronasi digital yang sudah dilengkapi autentikasi. Pada lapisan fisik, jumlah standarisasi pensinyalan yang diidentifikasikan pada jalur tertentu dengan kapasitas maksimal data yang dapat dimuat telah tersedia untuk membangun WAN. Sinkronasi tersendiri adalah proses pengaturan jalan beberapa proses pada saat yang bersamaan. Proses enkapsulasi data. Enkapsulasi data adalah proses pemberian informasi berupa header atau trailer menjadi paket data atau PDU sebelum dikirim ke layer selanjutnya. Proses ini terjadi pada proses pengiriman paket data ke host tujuan. Nah, proses enkapsulasi data itu ada 5 tahap. Kelimanya itu ada build data, 2 packet segment data, 3 add network IP address, terus 4 add data link letter header trailer, terus kelima convert to bit for transmission. Nah, untuk pengertiannya, kalau build data itu adalah proses perubahan format aplikasi menjadi PDU yang disebut dengan data yang dapat dikirimkan melalui media jaringan. Terus packet the data for end-to-end transfer itu proses pengumpulan data yang dikirimkan menjadi paket data yang disebut dengan segmen. Terus ketiga, add network IP address to header adalah pemberian informasi alamat logikal atau IP address asal tujuan paket data. Terus 4, add data link, pemberian informasi paket data mengenai perangkat jaringan yang terhubung langsung. Terus kelima, convert to bit transmission, proses konversi paket digital menjadi sinyal-sinyal listrik agar paket data dikirimkan melalui media. Jadi untuk simpelnya, misal kalian beli apa ya, beli paket bunga ya, kita cari simpelnya aja, paket bunga. Build data berarti di sini membangun paket bunga. Jadi misalkan kalian mau beli paket bunga nih, penjualnya kan membangun paket bunga. Jadi membangun di sini adalah membuat paket. Alurnya dibuat dulu, terus sama penjualnya setelah dibuat tinggal dipaket atau dibungkus. Kalau di pengertian paket segmen itu dikumpulkan. Nah, kalau simpelnya itu dibungkus kedua. Terus ketiga, 1 ya di sini, 2, 3 add network IP, ini dikirim ke alamat. Nah, kalau di sini pemberian alamat IP 192.168.1.1, misal alamatnya ini, berarti ditambahkan. Kalau alamat ini berarti alamat rumah saya. Terus keempat, yang add data link letter header trailer, kalau di pengertian itu pemberian informasi mengenai paket data mengenai perangkat jaringan yang terhubung langsung. Jadi kalau 4 itu ibaratnya dikirim ke JNE ya, langsung kan, ada di, misal di rumah saya di Kroya, ada tuh JNE di Kroya, berarti ini sama kayak terhubung langsung.
hubung langsung. Nah, setelah ini udah terhubung, setelah ini tersampaikan paket datanya, tinggal tinggal dikirim ke kirim. Kalau ini menurut pengertian itu dikirim menjadi paket-paket data dikirim melalui media. Nah, di sini dikirim ke alamat rumah. Berarti anggap aja simpelnya untuk proses enkapsulasi itu kayak kalian membeli sebuah paket bunga. Jadi dibuat dulu paketnya, terus dibungkus, terus dikasih alamat rumah di bungkusannya, ditempel, terus dikirim ke JNE. Kalau kirim berarti di sini ada data link letter, terus dikirim ke alamat rumah, langsung dikonvert, terus dikirimkan melalui paket media. Nah, untuk proses enkapsulasi datanya sederhananya kayak gini untuk pengertiannya. Nah, untuk teknologi WAN sendiri itu ada beberapa, yaitu last line. Cara pengucapannya ini gimana ya? Ya pokoknya ini ya, dedicated point to point. Dedicated point to point itu ciri-cirinya koneksi yang tidak memerlukan call setup ketika mengirimkan antar data. Mekanisme pengirimannya dilakukan secara asinkronus serial. Penerapannya ada di ADLC sama PPP. Nah, untuk kedua itu ada circuit switch. Itu sebelum pengiriman data dilakukan terlebih dahulu membutuhkan koneksi dengan melakukan call setup. Penerapannya di PSTN dan ISDN. Nah, kalau di sini tidak, di sini memerlukan. Nah, untuk paket switch itu metode one switching yang mengizinkan user untuk membagi bandwidth agar hemat biaya. Teknologi ini pengembangan dari last line yang mekanisme pengirimannya menggunakan asinkronus sinyal. Ya, untuk protokol WAN itu ada beberapa, yaitu protokol ADLC, protokol PPP, protokol X.25, Family Relay, dan ISDN. Untuk pengertiannya kalian coba cari ya. Ini sebagai PR mungkin. Pertemuan selanjutnya bakal saya tanyakan. Pertemuan selanjutnya saya tanyakan tentang protokol WAN itu sendiri. Jadi siap-siap ya, siap-siap. Nah, ada dua metode untuk autentikasi yang disediakan oleh PPP, yaitu PAP dan CAP. PAP metode ini tidak begitu aman karena passwordnya yang dikirim dalam bentuk clear text. Dalam metode PAP, salah satu server mengirimkan username dan password dalam bentuk clear text ke router. Untuk CAP, metode ini lebih aman dibandingkan PAP karena sebelum data dikirim, data akan dienkripsi terlebih dahulu menggunakan metode MD5. Enkripsi itu kayak diamankan. Jadi misal tulisan password SMK bisa itu menjadi angka acak A, B, C, D, E, Z8, 6, 7, 8, 9. Nanti kalau diubah ke metode MD5 itu bisa jadi SMK bisa. Pokoknya enkripsi ini pengaman lah ya, pengaman agar lebih aman. Nah, komponen WAN itu ada beberapa, yaitu ada repeater, hub, bridge, switch, router, routing switch ATM, modem, terus CSU, DSU,
multiplexer, communication server, switch X.2, terus media transmisi. Untuk lebih jelasnya kita klik di sini ya. Untuk pengertian WAN, ini merupakan jaringan yang mencakup area yang besar, contoh jaringan komputer antar wilayah bahkan negara. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal. Nah, terus berikut komponen peralatan jaringan WAN. Itu ada repeater. Repeater bentuknya kayak gini, ada tulisannya repeater ya. Repeater umumnya digunakan pada topologi bus, di mana sinyal hanya diperkuat pada satu segmen kabel. Terus ada hub. Hub seperti juga repeater, hub berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Perbedaan dengan repeater, hub memiliki sejumlah port sehingga bisa disebut multi-port repeater. Pada hub, sinyal yang diterima pada satu port akan diteruskan ke port lain. Jadi sini ada port-portnya ini. Nah, ini cuma 2 ya. Terus ada bridge. Jumlah komputer bertambah banyak, lalu lintas data bertambah padat dapat menimbulkan masalah kemacetan jaringan. Nah, di sini enggak ada awalnya, enggak ada gambar. Kita coba yang ada gambarnya coba ya. Ini ada repeater, hub tadi, bridge. Oh, di sini juga enggak ada. Terus switch juga enggak tampil. Kalian bisa baca di sini ya. Ada router memiliki kecerdasan yang tinggi, mampu meneruskan data ke alamat yang tujuan berbeda. Router bekerja pada lapisan ketiga model OSI dan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Router biasanya banyak digunakan untuk hubungan jaringan WAN. Nah, ini router mirip sama hub, cuma di sini bisa di-set lebih lanjut. Nah, untuk pengesetannya besok kalian bakal ketemu di administrasi infrastruktur jaringan. Jadi kalian bakal mengeset ini router dan switch sama-sama. Terus ada switch ATM nih kayak gini, ATM. Terus modem ini ada kayak gini, agak mirip access point ya. Nah, ini modem, singkatannya itu modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa carrier. Ya, di sini ada tujuannya itu mengubah sinyal analog menjadi digital. Terus CSU DSU gambarnya seperti ini. Perangkatnya bertanggung jawab untuk mengelola antarmuka dan DTE. Ini untuk DSU. Nah, untuk CSU, unit pelayanan saluran CSU bertanggung jawab untuk komunikasi ke telekomunikasi jaringan. Nah, ada multiplexer, enggak tampil gambarnya. Coba kalian buka ini alamatnya, kalian ada di URL di PPT. Coba kalian buka ada gambarnya atau tidak. Nah, untuk communication server itu seperti ini gambarnya ya. Terus ada frame relay, enggak ada gambarnya juga. Terus media transmisi adalah media yang menghubungkan antar pengirim dan penerima. Ya, di sini biasanya menggunakan kabel. Di sini ada kabel twisted pair atau kabel pasangan yang terdiri dari 2 buah konduktor yang digabungkan untuk mengurangi atau meniadakan
intervensi elektromagnetik, kabel unsealed twisted pair, crosstalk, kabel berdekatan. Ada dua macam ya untuk kabel twisted pair. Itu ada kabel STP. STP merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Kabel ini berisi dua pasang kabel yang setiap pasang dipilin. Kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang disebabkan posisi kabel yang tertekuk. Pada kabel STP, atenuasi akan meningkat pada frekuensi yang tinggi sehingga menimbulkan crosstalk dan noise signal. Nah, untuk kabel UTP itu digunakan dalam instalasi jaringan komputer. Kabel ini berisi 4 pasang kabel, tiap pasang dipilin. Kabel ini dilengkapi dengan pelindung, tidak dengan pelindung atau unsealed. Kabel UTP mudah dipasang, ukurannya kecil, harga murah. Nah, kabel UTP ini biasanya kamu di mana? Pas pas kelas 10 kalian diajari crimping kabel. Nah, itu namanya UTP. Terus kabel fiber optik. Kabel fiber optik atau kabel kaca. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik terdiri dari multimode step index, multimode grade index, dan single mode step index. Nah, untuk gambaran fiber optik seperti ini, kalian bakal praktik tentang fiber optik juga. Jadi tunggu praktikumnya. Semoga wabah COVID ya cepat berlalu, biar kita bisa bertatap muka, biar lebih ada interaksi antara saya dengan kalian gitu. Nah, di sini ada juga TIG Ethernet. TIG Ethernet adalah variasi Ethernet pertama yang tersedia secara komersial. 10base5 menggunakan kabel koaksial tebal dan kaku hingga 500 meter. Terus ada tin Ethernet. Tin Ethernet ini menggunakan kabel koaksial tipis yang diakhiri dengan konektor BNC. Ini kayak antena TV ya. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, kalian bisa pinjam buku perpustakaan yang berjudul Teknologi Jaringan Berbasis Luas 1. Itu kelas 11, warna biru agak hijau ya. Jadi kalian bisa mempelajari di situ. Yang kalian pelajari di buku itu yang bakal saya sampaikan. Jadi kalian bisa sama-sama belajar sama saya ya. Untuk praktikum, semoga kita dipertemukan dalam pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.